Tradisi perlon unggahan menjadi warisan budaya adiluhung warga masyarakat Banyumas yang berbasis agraris. Tradisi Trah Bano Keling ini bagian dari kearifan masyarakat adat Jawa kuno yang masih bertahan di tengah hiruk-pikuk modernitas. Acara tahunan ini digelar setiap Jumat terakhir di bulan Ruah, sebelum bulan Ramadan. Selain Trah Bano Keling, warga Banyumas pun ikut dalam tradisi ini. Sosok Bano Keling konon berasal dari Kadipaten Pasir Luhur yang berada di bawah kerajaan Pajajaran. Mula-mula Bano Keling datang ke Pekuncen dalam rangka pembukaan wilayah pertanian. Bano Keling itu adalah nama samaran, nama aslinya belum pernah dipublikasikan. Makanya disebut Bano itu adalah wadah, Keling adalah hitam. Hitam itu adalah langgeng. Jadi sampai sekarang tokoh yang sebenarnya belum pernah dipublikasikan secara umum. Masih misteri karena dari orang tua pesen walaupun sudah tahu dengan nama aslinya tapi tidak boleh dipublikasikan. Tradisi yang diwariskan oleh Bano Keling dulu dikenal dengan nama Among Tani atau menyambut panen padi, karena panen padi selalu bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan. Maka unggahan mengalami pergeseran makna sebagai ritual menyambut Ramadan. Unggahan masyarakat adat Bano Keling tahun ini bertepatan dengan tanggal 25 bulan Sadran tahun Jim menurut kalender Jawa Aboge. Selaku tuan rumah, masyarakat adat Bano Keling di Desa Pekuncen mulai mempersiapkan prosesi parlon unggahan pada hari Rabu. 2 hari sebelum puncak acara, warga yang berada di Desa Pekuncen sudah sibuk sejak pagi hari. Dulu kan hanya juru kunci satu, karena juru kunci hanya satu, pertumbuhan penduduk semakin banyak sehingga membentuk namanya bedogol. Bedogol itu sebagai pembantu juru kunci. Masing-masing bedogol dan juru kunci punya anggota. Bahasa sini adalah anak putu. Anak putu. Jadi per bedogol dia punya anggota atau anak putu 200 laki-laki perempuan untuk khusus Desa Pekuncen. Kaum pria bergotong royong mempersiapkan tempat tinggal bagi para tamu yang bermalam di Desa Pekuncen. Tak hanya itu, mereka juga memasak jenang atau dodol khas Banyumas. Ibu-ibu biasanya menyiapkan makan siang untuk semua warga yang terlibat di acara unggahan. Kegiatan memasak ini berlangsung di dapur sesepuh adat. Sedangkan anak muda Pekuncen pergi ke hutan untuk mengambil daun pisang yang nantinya digunakan sebagai tempat makanan. Hari Rabu persiapan karena bikin setiap kelompok bedogol bikin jenang. Anak-anak muda ngambil daun pisang karena daun pisang itu nanti di sini untuk
wadah-wadah makanan atau nasi yang untuk menyajikan pada saat selamatan. Makanya kan persiapannya mulai dari Rebo, selesai nanti hari Senin. Namanya yang dibawa nanti ambeng. Ambeng itu yang misalnya kita mengukus nasi sampai beratnya segede itu kan takarannya bisa kalau dihitung kilo. Beras yang awalnya baru didang itu kan bisa 3 kilo menjadi 1, itu kan berat. Nah itu yang namanya sini sebagai ambeng gede, ambeng yang sangat besar. Itu untuk pada saat nanti termasuknya itu ada mulai selamatan, itu yang disajikan pada kesepuan sini. Acara unggahan ini berlangsung selama 5 hari, mulai dari penyambutan tamu, berdoa bersama, ziarah, selamatan, dan pengiringan tamu pulang, hingga ziarah oleh warga desa Pekuncen. Tradisi unggahan merupakan momen sakral bagi trah Bano Keling dari beberapa desa di Kabupaten Cilacap. Mereka akan berjalan kaki dari rumah masing-masing sejauh 30 hingga 40 km sambil membawa hasil bumi yang akan dimasak oleh tuan rumah dari desa Pekuncen. Ritual jalan kaki ini atau laku melapah ini dimaknai sebagai olah rasa prihatin sebelum memanjatkan doa pada esok hari. Prosesi hari Rebo kemudian datang tamu dari hari Kamis datang ke sini, kemudian masyarakat sini menjemput di perbatasan sana, desa Kalilirip, antara Pekuncen dan Cilacap. Nah, setelah dijemput bawanya bekal dari Cilacap, di sini nanti kan ada sah terima bawaan dari sebuan sana ke sebuan Pekuncen sini. Para peziarah akan disambut oleh warga desa Pekuncen di daerah Ngebrak. Daerah ini merupakan batas antara Cilacap dan Banyumas. Semua hasil bumi yang dipikul kaum lelaki diserahkan pemimpin kelompok dalam Bano Keling. Setelah itu, para anak putu dari desa Pekuncen akan mengambil alih pikulan tersebut dan membawanya sambil berjalan kaki kembali menuju rumah adat sebagai tempat prosesi unggahan. Saya kan di sini sifatnya tamu itu dari rumah sampai ke sini, lalu dijemput oleh pihak tuan rumah. Dan di sini serah terima istilahnya lah, serah terima ubah rampe barang-barang dari Adi Raja sampaikan kepada pihak yang tuan rumah dari Jamilawak Pekuncen. Ini ya doa selamat sih dari rumah sampai sini. Dengan selamat, alhamdulillah, sampai ketemu dari pihak sini. Sunardi, salah satu peserta unggahan Bano Keling dari desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, bersama istri dan 150 warga Adipala lainnya,
Nardi berjalan kaki selama 5 jam untuk sampai ke desa Pekuncen. Pertama kali ikut ke sini itu saya SMP kelas 1 lah mulai ikut ke sini. Selama berapa tahun ngikut terus ke sini nih sibuk terus di rumah, jadi akhirnya baru kali ini sekitar 5 tahunan lah baru ikut lagi. Saya ke sana ya juga ada niat khusus untuk keinginan-keinginan yang kedepannya lagi lah. Sekitar 100-an terah Bano Keling lainnya yang datang dari desa Daun Limbung Cilacap berjalan kaki sejak jam 3 pagi dan tiba di Pekuncen sore hari. Kaki pada luka-luka, ini pegel-pegel semua. Walaupun udah sering juga kayak gitu semua, Mas. Rasanya pegel-pegel, kaki pada capek, pada luka-luka semua. Tapi ini, apa yang pada luka semua. Apa yang membuat semangat ya, Pak Gono? Semua, nah ya itu sih. Ibaratnya kita kan 1 tahun kali kesini, ibaratnya syukuran lah, syukuran bumi itu, hasil bumi kita syukuran di sini. Sama seperti peziarah lainnya, Margono dan rekan-rekannya membawa hasil bumi sebagai lambang bakti kepada leluhur. Bawa itu bumbu-bumbu, cabai, bawang merah, bawang putih, ada yang bawa beras, ada yang bawa nasi, bawa ayam. Selama perjalanan ada beberapa pantangan yang tak boleh dilakukan para peziarah terah Bano Keling. Misalnya tidak boleh mendahului peserta yang lebih tua. Sebenarnya pantangannya kalau kita anak-anak muda itu kan harus jangan mendahului yang tua. Harus kita termasuk menghormati gitu kan. Misalnya kita anak-anak muda di belakang ya tetap belakang, yang tua di depan itu loh. Itu jangan sampai melewati, lebih kenceng jalannya kan. Harus kita tetap menjaga kan. Tidak boleh ngeluh. Makanya sekarang ada kebijakan pakai jepit. Kalau dulu enggak gitu, supaya jangan ngeluh maupun panas mau apa, nggak boleh ngomong-ngomong itu. Paling pada saat tempat istirahat ya nanti istirahat sejenak ngaso. Setelah sampai di desa Pekuncen, masyarakat adat terah Bano Keling yang datang dari berbagai desa di Cilacap akan ditempatkan dalam rumah pedogol maupun rumah anak putu pedogol dan juru kunci. Jam 7 pagi, hewan kurban siap disembelih. Para lelaki desa Pekuncen yang bertugas menyembelih, sedangkan tamu hanya menonton. Semua lelaki yang mengikuti ritual ini wajib mengenakan ikat kepala. Ya, ikat selalu. Ada ciri khas gitu. Jadi misalnya orang kesini nggak ikat-ikatan harus suruh pulang dulu. Pinjam ke rumah itu kok. Nah, ini ikat ini kan filosofinya luas sekali. Karena ya untuk singkat saja kalau ikat itu ada untuk mengikat hawa nafsu. Kalau untuk penyembelian sampai masak itu dari anak putu tuan rumah makam dari Bano Keling ini sendiri. Untuk acara adat ini nggak boleh tamu sembarangan meludah dan sebagainya ke dalam yang area sudah ditentukan. Karena kesakralan itu masyarakat sini masih terjaga.
Gulai kambing dan ayam menjadi menu wajib dalam parlon unggahan Bano Keling. Pagi itu, warga desa Pekuncian memotong 26 ekor kambing dan 100-an ayam untuk dimasak. Hewan kurban yang sudah disembelih siap untuk diolah. Peracik bumbu untuk acara ini bukan orang sembarangan, hanya keturunan dari kunci dapurlah yang berhak meracik bumbu. Ada khas dari turun-temurun bumbu khas dari nenek moyang. Jadi nggak ada rasa yang kayak model sekarang itu ada gulai, kambing atau apa itu enggak. Ini khas dari makom Bano Keling. Turun-temurun dari khasnya cara masak, cara pengolahan itu ada tempat-tempat nanti yang cara bikin becek itu namanya becek itu prosesnya ada yang dari tungku, ada yang dari model ini namanya kenceng dari tembaga. Oh ya, cara masak ini tungkunya itu harus dari pohon pisang yang sudah dari anak putu turunan itu ngambilnya di tempat-tempat tertentu, dan cara bakarnya pun masih pakai kayu bakar, tidak boleh pakai gas atau apa. Itu dari ciri khas rasanya dari cara masak pakai tulang pisang, terus pakai daun salam dan itu masih pakai yang ciri khas dari Bano Keling. Semua bahan baku masakan ini merupakan hasil bumi yang dibawa oleh para peziarah. Seluruh proses memasak ini dilakukan oleh kaum pria. Perlu 1 hari untuk menyiapkan semua hidangan ini. Setelah penyembelihan itu prosesnya dicuci dulu, dibersihkan. Setelah pembersihan dari kali sini, dibawa ke sini untuk diproses dan dibakar dulu. Setelah dibakar, bawa lagi ke kali, baru prosesnya untuk dipotong-potong dan bikin bumbu masaknya itu semua laki-laki. Selanjutnya semua hidangan tadi dibawa ke Balai Agung untuk dimakan bersama. Kalau filosofinya itu menandakan kalau budaya tentrem masyarakatnya itu budaya yang harus dilestarikan itu tatanan cara kita andap asor kepada yang lebih tua, lebih menghargai, dan mereka ini yang lebih muda bekerja masak itu nanti untuk yang lebih tua, tamu-tamu yang dari sana itu lebih kita menghormati. Sebelum masuk ke makam Bano Keling, anak putu akan antri berjalan secara rapi. Dalam seluruh prosesi tersebut, semua orang harus menanggalkan alas kaki. Setelah menyelesaikan prosesi ziarah, seluruh anak putu Bano Keling akan makan bersama di dalam kompleks makam. Tanda dimulainya selamatan datang dari dalam pemakaman Bano Keling. Semua orang akan berganti memakai baju adat khas Banyumas. Mereka akan duduk berbaris menunggu dibagikannya besek, ambeng, dan lawuan.
Ya sebenarnya sih ritual ini karena secara umum ya untuk kegiatan untuk melestarikan tradisi budaya adat tradisi kayak gini. Tapi secara batinnya kan tamu yang datang sini itu nggak tahu dalam hatinya cara berdoanya menyampaikan apa kan. Padahal kalau secara umum sebenarnya menyampaikannya harus sama kan? Karena melaksanakan kegiatan unggahan seperti jawaban seperti itu, tidak minta-minta sebenarnya. Tapi kan masyarakat banyak itu kan kurang paham di dalamnya itu isinya apa kan. Ya, itu kan begitu. Sehingga bisa juga ada yang kebetulan ikut sowan sini kemudian dengan tujuan apa kan ada juga kan. Perlon unggahan Bano Keling adalah kegiatan kebudayaan yang lebih dekat dengan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual ini berdekatan dengan Sang Adi Kodrati yang berujung pada kehidupan harmoni.